Informasi terbaru yang saya dapatkan, ini mungkin untuk Anda yang berminat untuk memanfaatkan situasi dan kondisi untuk strategi trading di crude oil, di mana setelah kabar Trump kemarin yang mencoba untuk mengakurkan kedua belah pihak yang sedang bersitegang antara Rusia dan juga Arab Saudi, kali ini informasi terbaru dari Arab Saudi dikatakan mereka akan menyelenggarakan pertemuan darurat untuk OPEC Plus. Dalam hal ini, mereka bicara tentang kemungkinan potensi pertemuan ini adalah sebagai penghargaan atau menghargai apa yang diinginkan atau diminta oleh Presiden dari Amerika. Dan akan dilakukan kurang lebih pertemuan darurat tersebut kurang lebih di pekan depan, tapi belum muncul tanggal yang pastinya. Tapi yang jelas harap berhati-hati, bisa saja jelek kalau misalkan ternyata Rusia menolak untuk melakukan pemangkasan. Sejauh ini kurang lebih permintaan dari Trump adalah pemangkasan sekitar 10 juta barel per hari. Hanya menyanggupi pemangkasan di kisaran 7 atau mungkin 8 juta barel per hari. Kita lihat bagaimana reaksi Rusia. Biasanya ini yang akan lebih nyeleneh dan kemungkinan potensinya bisa saja tiba-tiba kolaps kembali. Tapi ini adalah kesempatan yang bisa Anda manfaatkan karena areal-areal support kritikal itu sudah disentuh dan sudah relatif dekat. Oke, kembali ke dalam skenario non-farm payroll untuk malam ini dan juga bagaimana respon dari pergerakan gold untuk menanggapi atau merespon data non-farm payroll malam ini. Oke, sebelum itu saya bacakan dulu rilis data yang mungkin akan terjadi nanti malam, kurang lebih di jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Non-farm payroll diprediksikan akan mengalami pelemahan kurang lebih sampai minus 100.000. Padahal periode sebelumnya berada di 273.000. Lalu juga unemployment rate berada di angka 3,8%, setelah sebelumnya stabil di angka 3,5 sampai 3,3%. Dan average hourly earnings kali ini catatan yang harus Anda lihat adalah basis bulanannya, bukan basis tahunannya. Kurang lebih diprediksikan melemah di angka 0,2%, setelah sebelumnya tentunya di angka 0,3%. Skenario pertama, kalau misalkan ternyata ini data dirilis sangat jelek atau dirilis extremely bad atau worse atau lebih parah, ya. Melihat rilis data dengan tingkat pekerja atau pengangguran mingguan 2 pekan berturut-turut dengan angka kejutan 3 juta lalu 6.600.000 tadi malam, maka kemungkinan prediksi ini mengakibatkan unemployment rate akan cenderung melemah, let's say 3,8% mungkin oke. Lalu kemudian non-farm payroll dikarenakan ADP berada di angka minus 27.000, perkiraan para pengamat akan berada di minus 100.000. Let's say extremely bad, artinya kalau berada sangat jauh di bawah minus 100.000 untuk non-farm payrollnya, dan average earnings katakanlah berada di angka 0,2% atau lebih bawah, maka kemungkinan akan terjadi pelemahan dolar sampai kurang lebih areal support kedua, dan tentunya gold akan mengalami kenaikan sampai resisten kedua. Lalu kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan ternyata rilis data relatif sedikit kurang bagus, tapi masih berada di atas ekspektasi. Let's say angka ekspektasinya adalah minus 100.000, namun ternyata dirilis di angka let's say minus 95.000 atau 98.000, atau mungkin maksimum di angka 88.000, ya. Kalau misalkan ini yang terjadi, maka kemungkinan potensi dolar hanya melemah kurang lebih 1 titik saja sampai area support, dan tentunya gold hanya akan naik menyentuh area resisten pertama, lalu kemudian dia turun, dan kemungkinan dia akan lebih kepada pergerakan sideways. Meskipun dengan catatan kalau kita bandingkan ini masih tetap minus dibandingkan dengan previousnya sangat-sangat anjlok, tapi kurang lebih responnya kemungkinan akan terjadi pembalikan arah, kurang lebih seperti itu. Lalu kemungkinan yang ketiga atau skenario yang ketiga adalah kalau ternyata this is extremely good, ya. Katakanlah rilis diperkirakan minus 100.000, maka ternyata rilis datanya ada di angka minus 50.000 atau mungkin kurang dari situ, ya. Let's say batasan saya minus 70 sampai ke bawah atau mendekati 0, itu berarti sangat surprisingly good, ya. Dan itu tentunya dolar akan mengalami penguatan sampai area resisten kedua, dan gold akan kembali terbenam atau minimal setidaknya kembali di bawah area 1.600. Lalu kemudian yang keempat, skenario yang keempat adalah kemungkinan potensinya let's say katakanlah angkanya sesuai atau precisely sesuai dengan angka estimasi dari para pengamat. Minus 100.000 untuk non-farm payroll, average earnings di angka minus atau 0,2 sampai 0,3%. Well, saya rasa ini akan cenderung relatif bergerak sideways, namun dengan sentimen market lagi-lagi akan cenderung negatif terhadap market AS
dan juga kemungkinan potensinya investor masih akan khawatir tentang potensi ekonomi selanjutnya. Dan saya rasa dengan pergerakan ini kemungkinan sideways akan terjadi, tapi dengan catatan mungkin akan di kisaran range 25 ataupun 30 poin, itu masih kategori normal untuk kali ini. Dan juga kemungkinan potensinya justru saya akan melihat potensi dari skenario apa yang akan terjadi sebelum rilis data sampai menjelang rilis data. Oleh sebabnya di awal tadi saya sempat mengingatkan kepada Anda, kalau ternyata di detik-detik awal atau let's say sebelum rilis data keluar ternyata pergerakan sudah terlampau besar, baik itu naik ataupun turun, maka harap berhati-hati, kemungkinan disitulah akan terjadi kejutan di mana akan terjadi pembalikan arah saat rilis data. Dan kita lihat technical view untuk kali ini berdasarkan pure technicalnya akan seperti apa dan di area berapa kita akan preferable untuk melakukan buy. Technical view 3 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 3 April 2020 per jam 13:30 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high masih tercatat di 1617.70 dan areal low di 1607.80, sementara running price kini bertahan di 1609.30. Kalau lihat kemarin di tanggal 2 April berhasil naik dengan sangat meyakinkan hingga kurang lebih 1619.10 dan lagi-lagi areal resistensi psikologis saya ingatkan kembali kisaran 1606 sampai 1611, lalu juga ada lagi di 1613 sampai 1617 ya. Oke, untuk kali ini candlestick juga belum menyatakan potensi bearish reversal. Anda lihat di tanggal 2 April bullish candle yang terjadi, lalu sebelumnya di sini adalah sinyalmen untuk potensi reversalnya. Lalu kemudian ini adalah konfirmasinya. Jadi seharusnya kali ini harusnya akan menjadi bullish kembali. Tapi kita akan lihat ya, karena non-farm payroll nanti malam akan sangat berpengaruh. Terutama kalau kita berandai-andai apakah posisinya sekarang market sudah mengantisipasi terlebih dahulu terhadap jeleknya atau buruknya data non-farm payroll apa tidak. Kalau dilihat dari gejalanya, sepertinya mereka sudah mulai antisipasi karena kemarin dengan rilis data 6 juta tingkat pengangguran klaim mingguan itu membuat market shock dan itulah yang mengakibatkan safe haven gold cenderung naik atau rally. Sementara sebelumnya mereka hanya memprediksikan di kisaran 3 juta saja seperti layaknya di pekan lalu. Tapi kurang lebih dengan demikian kalau misalkan ini ada kenaikan saya rasa mungkin akan relatif terbatas. Terutama kalau misalkan skenarionya market sudah bergerak terlebih dahulu sampai at least menjelang rilis data, let's say jam 5 atau jam 6 sore, jadi kemungkinan harap berhati-hati. Bisa saja begitu dia sudah spike, rilis data justru menunjukkan hasil yang tidak terlalu mengecewakan atau tidak terlalu mengejutkan, alias sudah diantisipasi, lalu kemudian akhirnya terjadi reversal. Apalagi kalau kita berasumsi bahwa areal 1540 atau 1543 seperti ini masih menjadi areal yang patut diperhitungkan sebagai areal resisten yang juga menjadi PR utama kita, apakah dia berhasil tembus apa tidak. Ingat bahwa ini akan menjadi areal yang sangat-sangat menjadi penentu untuk kemudian hari. Kalau dia berhasil, maka terbuka peluang kemungkinan untuk rally selanjutnya di 1667 atau bahkan 1700. Di grafik keempat, saya ingin mengingatkan juga kepada Anda potensi pergerakan seperti kemarin. Rally yang sangat meyakinkan teman-teman. Jadi kemungkinan potensinya masih berada di areal biru, areal merah ini, di mana areal ini adalah areal historical price, lalu 1606 dan areal ungu juga historical price 1587. Ya, boleh tidak kalau misalkan kita menggunakan areal ini sebagai areal flag atau bearish rectangle? Boleh saja kalau misalkan Anda berpikir seperti itu, kurang lebih ini areal garisnya ya. Kalau kita asumsikan pergerakannya berada di dalam areal ini, ya ini adalah bearish rectangle yang kemungkinan potensinya dia koreksi untuk kemudian suatu saat dia akan menembus areal resisten. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Artinya wave kelima atau hitungan kelima ini akan ada penurunan terlebih dahulu. Jadi harap berhati-hati, saya rasa penurunan di any level bisa jadi faktor pertimbangan untuk medium term terutama. Mungkin saja belum akan muncul lagi 1577 seperti kemarin, itu adalah kesempatan yang paling baik untuk Anda semua. Atau mungkin kali ini hanya turun maksimum di area 90 ataupun 94, bisa saja. Ya, tapi yang jelas area Fibonacci retracement 23.6% berada di 1596. So untuk kali ini secara teknikal, skenario nya adalah akan ada koreksi, lalu kemudian dia akan mengalami kenaikan.
Saya mengancarkan buy on dip di area 1604 ataupun 1606 dengan target pertama berada di 1611 dan target kedua akan berada di kurang lebih di area 1618.80 atau 1619.00. Ya, dengan stop loss antisipasinya adalah di area 1597.00. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan ini adalah area yang cukup bagus dan cukup ideal sebetulnya kalau lihat dari area 23.6% ini. Dan harap perhatikan ini adalah pure technical. Dan kalau kita melihat dengan potensi non-farm payroll, hati-hati dengan kejutan karena kemungkinan bisa saja sudah diantisipasi terlebih dahulu. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.